Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan baca doa ya, biar pelajaran kita hari ini bermanfaat. Untuk memimpin baca doa, silakan ketua kelas Pandi ke depan ya. Silakan. Duduk siap, Bro. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah, semoga kita mendapat manfaat ya dan syafaat pada hari ini. Sekarang Ibu absen dulu ya. Sebelum absen, lihat kiri kanan ada sampah apa tidak, biar kita belajar dengan nyaman. Sudah? Ya, kita absen dulu. Yang pertama Zaira hadir. Anggun? Mila? Pandi? Melinda? Tania? Magiza? Muhaimin? Lisa? Hadir. Elda? Ya Moza? Hadir. Irwan? Melani? Hadir juga ya. Fitri? Naila? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Rajin-rajin anak ibu ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Lagu wajib. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu ya? Kita nyanyi bersama-sama. Nah, teknya sudah ada, kita ikuti. Berdiri. Kita nyanyi. Ya. Yang memimpin atau dirijennya silakan Ananda Elda ke depan. Silakan. Dah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya.
Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Udah, silakan dulu duduk. Ya, kita mulai pelajaran kita pada hari ini, pendidikan agama Islam, masalah masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masih ingat enggak pelajaran kita yang dahulu? Siapa yang masih ingat? Pelajaran kita kemarin masalah pelestarian alam. Apa itu? Masih ada yang tahu ayatnya atau arti dari ini pelestarian alam? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Ya, Nana Zaira, silakan. Apa? Arti dari surat Al-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, masih ingat ya pelajaran yang terdahulu? Oh, Nana Zaira, terima kasih ya, tepuk tangan untuk anak kita Zaira. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Arti dari surat Al-Ibrahim ayat 2. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai bangunan seperti itu. Dia juga telah menunjukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak. Dia pun telah menunjukkan sungai-sungai bagimu. Iya, terima kasih. Bertanya lagi untuk teman kita Mila, ya, yang masih ingat pelajaran yang telah dahulu. Ya, untuk semangat lagi kita belajar hari ini, kita ice breaking. Tepuk semangat, masih ingat? Masih, ya, berdiri biar semangat. Dah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya. Hari ini kita harus semangat ya. Jangan tidur, masih pagi nih. Masih loyo lagi. Kita harus semangat ya. Dah. Mungkin ada lagi yang tahu tentang pelestarian lingkungan? Masih ingat? Ya, kita harus melestarikan lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah rahmat ya yang diberikan oleh Allah untuk kita jaga. Ya. Kemudian dan dipelihara baik langit, baik yang ada di laut
Di daratan seperti air, ya, ikannya di dalam laut harus dipelihara. Kemudian lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk menjaga kebersihan kelas kita, ya. Kita harus menjaga kebersihan yang ada di kelas kita. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Karena kalau tidak bersih, berarti kita termasuk orang yang tidak beriman. Ya. Kemudian lingkungan di luar sekolah juga harus dipelihara. Kenapa? Jangan ada sampah yang berserakan. Kalian makan harus buang sampah di tempatnya. Ya, itu sebagai ulasan yang telah lalu. Kemudian kita masuk pelajaran kita ini masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, ada enggak yang tahu perbedaan kitab dan suhu? Coba. Ada yang bisa? Ya, silakan. Tania. Perbedaan utama antara kitab dan suhu terletak pada kompleksitas, struktur, dan bentuk penyampaian wahyu, di mana kitab cenderung lebih lengkap dan tekstur, sedangkan suhu lebih sederhana dan terbatas. Iya. Perbedaan kitab dan suhu. Kitab itu terstruktur. Kalau suhu itu lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Mengerti itu? Ya, mengerti. Harus semangat ya, jangan loyo. Kemudian ya, kita masuk pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini coba Nanda perhatikan di layar. Arti dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan suhu-suhu. Itu suhu-suhu tadi ya, yang sudah teman kita tadi menyampaikan. Kemudian adapun kitab-kitab yang wajib kita imani ialah ya, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, kita baca dulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhu. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Seterusnya peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan peserta didik dapat menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab, dan seterusnya peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu tujuan kita hari ini ya. Kita harus mencapai yang 6 ini. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita. Kemudian tadi ini sudah Ibu sampaikan arti iman kepada kitab Allah. Kemudian adab kitab-kitab yang wajib kita imani ialah kitab apa? Kemudian iya, ada 4 ya kitab yang wajib kita imani. Bukan kitab Al-Quran saja ya. Yang 3 juga harus kita imani. Karena keempat kitab ini semuanya baik ya ajarannya. Kemudian penjelasan dari kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kemudian kitab Zabur tidak mengandung hukum. Ya, tidak mengandung hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturun Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ya alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah dan pujian dan pujian. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian isi dari kitab Taurat ini adalah Taurat dikenal dengan 10 hukum ya atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam, yaitu 1 mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dengan makhluk. Kemudian ketiga apa? Larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Ya, kemudian yang keempat memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, iya, kemudian yang keenam, larangan, dan yang ketujuh larangan berzina, dan ke-8 larangan mencuri, 9 larangan menjadi saksi yang berdusta, ke-10 larangan untuk menguasai hak orang lain. Nah, itu isi dari kitab Taurat. Kemudian seterusnya kitab Al-Quran. Kitab Injil dulu ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kitab Injil, di dalam kitab Injil ini berisi ajaran, yaitu 4 ajaran ya. Siapa yang bisa menyebutnya itu? Silakan. Ya, coba Nandalisa sebutkan. Ya, silakan. Di dalam kitab-kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapuskan hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang tidak bisa menyebut itu ya. Ya. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran. Siapa lagi nih? Adapun isi kitab Al-Quran ada berapa itu? Tuh? Hah? Berapa? Iya, 6. Siapa yang mau ini membacanya? Silakan. Tunjuk tangan. Ya, Elda. Silakan Elda. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu A. Akidah keimanan, B. Ibadah dan muamalah Habiullah Belum minan? Ya, kemudian terus? C. Syariah hukum, D. Akhlak budi pekerti, E. Tarik sejarah, F. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Iya. Ada 6 ya isi yang terkandung di dalam surat Al-Quran. Kemudian ini isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti isi pokok kitab-kitab itu maksudnya yang 4 tadi ya. Kitab yang 4 tadi, yang pertama tadi kitab apa? Kitab apa tadi? Kemudian Taurat, kemudian Injil, Al-Quran. Ada 4 kitab tadi. Ini isi-isinya. Isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa lagi yang ingin membacanya? Tunjuk tangan. Ya, Melinda. Silakan Melinda. Isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal antara lain sebagai berikut. A. Akidah Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. B. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. D. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. E. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang pernah dikembangkan oleh manusia. Iya. Ada berapa tadi isi pokok kitab Allah? Ada 5. Yang pertama akidah, kedua syariat, kemudian yang ketiga akhlak, keempat janji, dan kelima kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia, ya. Itu isi pokoknya. Kemudian cara kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu meyakini, kemudian membenarkan, kemudian memahami dan mewujudkan dalam sikap, ya. Dan seterusnya. Berarti yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 3 ya. Ya. Untuk selanjutnya yang sudah Ibu terangkan tadi, kita akan mendiskusikan ya. Dan sudah kita bagikan per kelompok. Ada kelompok Zabur, kelompok Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, kita bagikan tugasnya setiap kelompok ya. Kelompok Al-Quran, Zairah,
Nih. Nih, ya. Nih, kelompok. Nih. Kemudian kelompok Injil Melinda. Ketuanya ya, ini kelompok Injil. Ya, ini. Kemudian kelompok yang ketiga kelompok Zabur. Lisa ketuanya. Ya. Nih. Ya. Kemudian yang terakhir kelompok nih, kelompok Taurat. Ya. Kerjakan per kelompok, diskusikan hasilnya, nanti ditampilkan. Silakan. Sudah ingat tadi? Ya, silakan diskusikan, nanti ditampilkan. Nah, ngerti tadi? Enggak, ikat sudah jawabannya sudah ada. Tinggal tulis saja. Oke. Nah, itu makanya. Ini kelompok berapa tadi? Melani, Taurat. Taurat mana ini? Itu saja nih. Ya. Tulis. Diskusikan, nanti kita hasilnya kita tampilkan nanti. Mana kelompok? Ya, ini. Tulis. Ini kan jawabannya. Ya, ini pertanyaan, ini jawaban. Nanti, kelompok Melinda. Ini Injil. Tulis. Ya. Mungkin ini pertanyaan kan ini jawabannya. Lah, ngerti? Tulis. Ini tulis. Nanti kan tampil kayak ini saya gini Bu suruh macu. Kelompok ini apa ciu ini? Dah, sudah mengerti itu? Ya, tugasnya sudah Ibu bagikan per kelompok, silakan diskusikan. Yang tidak tahu boleh tanya Ibu. Itu nih di video, tidak otak. Saya aku balik ambil video. Dah. Yang tidak tahu ditanyakan. Nah, nanti kan jawabannya kan? Ya, ini dijawab. Ini jawaban aja dibaca nanti. Hasil ada nanti dibilang hasil dari kelompok kami, kelompok Injil adalah ini iman kepada kita.
Tulislah. Udah habis waktu. Sudah. Nanti hasilnya di ini ya. Al-Quran. Nah, ini ya. Nah, baca isi buku Al-Quran. Nah, baca nih. Lain suruh tampil ya. Baca. Ini abu itu masalah. Iku mana? Hah? Apa? Ibu kata Zabur. Oh, tapi ini tempatnya. Nah ya, baca Dia nih. mulai pertama Iya. kan dari kelompok Zabur. Akan menampilkan hasil diskusi kami ya. Dah? Udah? Silakan lanjutkan yang belum. Pelan-pelan aja. Waktunya masih lama. Pelan-pelan, Be. Waktunya masih lama. Lagi 20 menit. Kelompok apa tadi? Ini Al-Quran ya. Masakin baca isi pokok Al-Quran kan? Hasil diskusinya nanti ditampilkan. Udah. Bisa? Ya. Ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi.
Kelompok Zabur. Bisa? Bisa dikerjakan? Ya, yang enggak bisa ditanyakan sama ibu. Bikin nama kelompoknya. Nama-namanya siapa? Bikin ya. Jangan lupa. Udah bisa? Udah bisa ya? Kelompok apa nih? Zabur. Ya. Bikin nama kelompok dan anggotanya. Ya. Ya. Masih ini Madura. Sebentar. Ya. Hasil dari diskusinya nanti ditampilkan. Hasil Nah, ini ditulis semua. Ini semua ya. berarti kami makin dulu. Jangan lupa nama kelompok, anggotanya. Ya. Kelompok apa? Tulis. Nama kelompok ditulis. Anggotanya dan kelompok apa? Samka. Ada yang tidak mengerti? Ngerti ya? Hah? Selesai. Nah,
Kesini ngapain? Sudah semua? Ya, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok ya untuk menampilkan presentasinya masing-masing kelompok. Ya, kelompok ini dulu, Al-Quran. Silakan ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Ila, dan di sebelah saya Amira. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Isi pokok Al-Quran yang kami ketahui. 1. Kami takuni tentang keimanan kepada yang baik, kitab Allah dan Al-Quran. 2. Syariah berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak yakni tentang kehidupan berakhlak. 4. Ibadah yakni tentang ketentuan hubungan manusia dan Allah. 5. Mengenal yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan Islam. 6. Sejarah berisi tentang kisah para nabi, rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id artinya janji. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok Al-Quran ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kemudian kelompok 2 atau kelompok Injil. Silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Injil, perkenalkan nama saya Nandita Sriwasari. Madiza Agustin. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum ada Taurat, Zabur, dan Injil, tapi sebagai seorang mukmin, umat Islam diwajibkan meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini sebuah isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dalam Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Itulah hasil diskusi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada kelompok Injil ya yang telah menampilkan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya kelompok Zabur. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan perkenalkan kami dari kelompok Zabur akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lisa. Nama saya Helga. Nama saya Manda. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Keutamaan Al-Quran dengan kitab lain. 1. Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. 2. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. 4. Isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan keinginan manusia. Itulah hasil dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok Zabur ya yang telah menampilkan hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir kelompok Taurat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melani Darmisya. Saya adalah Agnesya. Kami dari kelompok Taurat. Larangan yang ada di dalam kitab Taurat adalah 1. Larangan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Itulah hasil diskusi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kelompok terakhir tadi ya, kelompok Injil. Kelompok Taurat ya, kelompok Taurat yang telah menampilkan hasil diskusi pada hari ini. Kemudian kita ice breaking dulu ya biar semangat. Kita ulangi ice breakingnya tadi ya. Tepuk semangat tadi ya. Karena hari sudah semakin panas ini ya. Tenaga juga semakin habis. Ya, silakan berdiri.
Masih ingat tadi kan? Tepuk semangat. Dah, berdiri biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, ini ada lagi permainan atau ice breakingnya. Ikuti ibu ya, biar tambah konsentrasi kita belajar ya. Yaitu turut ibu ya. Misalnya ibu gini, kalian harus menurut apa kata ibu, bukan gerakan ibu. Berarti apabila sudah bisa menurut kata ibu, berarti sudah konsentrasi. Contohnya gini ya, ibu bilang gini. Nah, tangannya di depan. Nah, coba tangannya di depan. Ke atas. Ke bawah. Ke depan. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke depan. Ke bawah. Kan ada bisa. Ulangi ya. Masih ada yang tidak konsentrasi. Ikuti kata ibu, bukan gerakan ibu. Ulangi ya. Tangannya ke depan. Ke atas. Ke bawah. Tangannya ke depan. Ke bawah. Berarti belum konsentrasi ya. Ulangi lagi. Kita sampai konsentrasi. Berarti kalau tidak konsentrasi, berarti kita belajar juga tidak konsentrasi ya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Tangannya ke depan. Ke atas. Ke bawah. Tangannya ke atas. Ke bawah. Ke depan. Ke bawah. Nah. Ya. Bisa kan? Waktu kita konsentrasi seperti itu. Ibu bilang misalnya, ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian udah melengah, ya. Itu makanya harus konsentrasi. Ibu bilang A, kalian ke B. Padahal A yang ibu sampaikan tadi. Ya, itu tepuk konsentrasi. Ya, biar lebih semangat lagi ya. Kemudian kita ulas lagi, mungkin ada yang belum jelas masalah isi pokok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalian kan sudah menampilkan hasil diskusinya tadi. Terima kasih ya. Berarti sudah bisa ya memahami. Ya. Dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Anda semua yang belum jelas tentang isi pokok, misalnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, ya, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah, ya. Berarti kita harus meyakini kitab yang 4 itu ya, bukan kitab Al-Quran saja, tapi 4 kitab tadi. Ya, ada kitab apa tadi? Nah, yang pertama kita apa? Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kemudian yang kedua kitab diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur.
Hah? Jauh. Nah, coba yang bisa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Ah, kemudian Zabur. Kemudian Injil. Isa. Yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus meyakini 4 tadi ya. Oh, kitab. Kemudian kita harus membenarkan terhadap adanya kitab. Ya. Apa maksudnya itu? Ini, membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi ya. Kita tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi masalah kitab yang diturunkan kepada nabi yang 4 tadi ya. Kitab yang 4 tadi diturunkan kepada Nabi Musa, Daud, Isa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu khususnya untuk umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita umat Islam ya. Tidak ragu lagi. Oh, ini mungkin bukan Nabi Muhammad yang membawa kitab ini. Ya, bukan kepada Nabi Muhammad diturunkan kitab Al-Quran ini. Tidak ragu lagi ya. Kita meyakini dan tidak meragukan. Kemudian kita harus memahami ya, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup kita ya. Berpedoman pada kitab Allah. Sebenarnya kitab yang 4 itu sama-sama bagus. Ya, bukan cuma kitab Al-Quran saja. Yang harus kita imami tadi kan 4 ya, bukan kitab Al-Quran saja. Kenapa? Karena 4 kitab tadi semuanya baik kandungan atau isinya ya, tidak ada memerintahkan yang jelek-jelek, semuanya bagus ya. Mengerti itu? Ada pertanyaan yang belum jelas? Nah, siapa yang belum jelas? Mungkin silakan bertanya. Karena kita tadi sudah diskusi dan boleh bertanya lagi. Ya, boleh bertanya lagi masalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti semua? Kemudian tadi masalah perbedaan kitab dan suhu. Udah mengerti tadi? Selain dari teman kita tadi yang menjawab masalah kitab dan suhu, mungkin ada lagi yang bisa menjawab atau yang tahu apa perbedaan masalah kitab dan suhu. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ananda Mila. Perbedaan kitab dan suku adalah kitab merujuk kepada teks atau buku yang berisi wahyu atau petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi. Kitab biasanya memiliki bentuk yang lebih terstruktur dan lengkap. Contoh kitab dalam konsep Islam, Al-Quran adalah kitab yang dianggap sebagai wahyu terakhir.
Kitab lain yang dianggap suci di antara umat Islam adalah Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karakteristik kitab biasanya memiliki aturan, hukum, dan ajaran yang jelas serta seringkali menjadi pedoman hidup bagi pengikut agama tersebut. Suhuf adalah lembaran-lembaran atau halaman-halaman yang berisi wahyu Allah, tetapi biasanya lebih pendek dan tidak sekompleks kitab. Suhuf sering dipahami sebagai wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kitab-kitab besar. Contohnya, salah satu contoh suhuf dalam tradisi Islam adalah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf ini berisi petunjuk-petunjuk tertentu, tetapi tidak sekomprehensif. Karakteristik suhuf biasanya berisi ajaran yang lebih ringkas dan tidak selalu diorganisir dalam bentuk buku. Iya. Ya, udah baik ya. Oh, jawaban dari Ananda Gita Mila tadi ya, mengenai masalah kitab dan suhuf. Kemudian kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan enggak? Ya, kita lanjut tadi ulasannya masalah mewujudkan dalam bentuk sikap tindakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Islam, kita harus memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah sebagai pedoman hidup kita selama kita hidup, ya. Itu adalah khusus untuk, kalau Al-Quran ini khusus untuk agama kita, agama Islam, ya. Dipahami isinya, kemudian dibaca dan harus dikerjakan. Jangan membaca Al-Quran tapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Ya, contoh kita dalam sholat, misalnya membaca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu harus bacaannya harus jelas, harus benar dengan tajwidnya. Nah, itu contoh ya, memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kita juga generasi yang mencintai Al-Quran, menjadi generasi Al-Quran, generasi yang mencintai Al-Quran. Ya, apa maksudnya mencintai Al-Quran? Kita sebagai generasi penerus, kita harus cinta dengan Al-Quran. Jangan kita cinta dengan HP. Ya, setiap bangun tidur pakai HP. Ya, mau tidur HP-nya di sebelah. Nah, itu tidak cinta Al-Quran. Apalagi kita sebagai umat Islam tidak pernah baca Al-Quran. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Bisa semua? Bisa. Iya, jangan kita dalam KTP agama Islam, ya. Sholat nggak pernah, baca Quran tidak pernah. Itu yang tidak boleh, ya. Kita harus bisa baca Quran, kemudian harus bisa memahami Al-Quran. Ya, mengerti itu? Mengerti? Semangat, mengerti? Mengerti. Iya. Masih pagi jam berapa ini? Belum siang ya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Nah, coba siapa yang baca nih? Ciri-ciri
generasi yang mencintai Al-Quran. Ciri-cirinya ada berapa tuh? 5. Ada berapa? 5. Silakan. Lisa, baca yang nomor satunya. Apa? Ya. Yang apa bacanya? Memiliki kemampuan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Iya, memiliki kemauan kuat. Nah, itu generasi muda. Jangan Beriman kepada kitab-kitab Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur mengandung ajaran-ajaran yang benar dan sempurna. ya. Udah. Terima kasih kepada habis ya suara ibu untuk menjelaskan. Ada yang bisa bantu ibu? Nah, untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita. Ya, ada suara ibu ini habis ya, karena terlalu semangat tadi. Untuk kesimpulannya sudah dibaca tadi oleh Nanda kita Melinda. Dan terakhir, untuk pelajaran kita yang selanjutnya masalah masalah amanah dan jujur ya, untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian
Mungkin masih ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Udah pas? Ya, karena waktunya juga sudah ini habis ya. Suara ibu juga sudah ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Ananda, silakan. Ada enggak? Ya, kita hari ini sudah semangat belajarnya ya. Sampai-sampai suara ibu habis nih. Ya, saking semangatnya kita belajar hari ini. Mudah-mudahan semangat itu sesuai dengan tadi Al-Quran ya, generasi muda harus bersemangat baik untuk membaca Al-Quran maupun semangat untuk belajar. Ini tadi sudah Ananda Melinda tadi membacanya, ibu ulangi ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga ya. Rukun iman yang ketiga, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia ya. Kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur mengandung ajaran-ajaran yang benar semua ya. Tidak ada yang mengajarkan kita untuk melakukan keburukan ya. Itu kesimpulan dari tadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh karena kita merasa umat Islam yang kitabnya adalah kitab Al-Quran, kita tidak menghiraukan dengan atau tidak yakin adanya kitab yang tiga tadi, kitab Taurat, Injil, Zabur ya. Kita harus meyakini keempat kitab tadi ya, walaupun kita sebagai umat Islam yang kitabnya adalah cuma Al-Quran ya, bukan yang lain. Kalau kitab umat Islam cuma Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka hidup kita tidak akan jelas ya. Kemudian pelajaran yang akan datang sudah Ibu sampaikan tadi, masalah amanah dan jujur. Itu pembahasan yang akan datang. Kemudian ya, hari ini cuacanya sungguh panas. Kita sudah gerah. Ya, kita ice breaking lagi ya. Biar semangat ya. Walaupun panas-panas, kita ice breaking. Ada lagi yang bisa ice breaking, bantu Ibu? Gak bisa ya. Ya, kita ice breaking sama-sama tadi. Ini masalah konsentrasi tadi ya. Ya, ini lain lagi. Ya, berdiri. Ya, nampaknya anak-anak Ibu sudah ini, udah jenuh ya. Dah, turut Ibu ya. 1, 2, 3. Kata-kata Ibu ya, bukan gerakan Ibu. Nah, nanti nampak yang tidak konsentrasi, yang sudah ngantuk ya. 1, 2, 3. Depan. Atas. Bawah. Samping. Atas. Bawah. Samping. Bawah. Samping.
Atas. Atas. Bawah. Nah, iya, masih semangat ya berarti. Ya, silakan. Masih semangat untuk belajar ya, walaupun waktu masih sedikit lagi, tapi semangatnya masih luar biasa anak Ananda semua ya. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan dari Ananda semua. Masalah tadi, masalah diskusi. Masih bisa atau masih belum mengerti? Pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan? Silakan. Misalnya masalah tauhid kah? Oh, kami belum mengerti, Bu, masalah tauhid. Nah, apa? Ada enggak? Kami ingin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nak Zaira. Tauhid itu apa, Bu? Ya, terima kasih kepada Nanda kita Zaira. Ya, tauhid itu apa, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ananda semua tahu apa itu tauhid? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi? Ya, silakan. Tauhid yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Nah, iya. Itu ya, Ananda Zaira, tadi teman kamu yang menjawab. Yang ngerti tadi, tauhid itu kita masalah keesaan Allah ya. Keimanan kita kepada Allah. Nah, itu tauhid. Ya, mengerti itu, Zaira? Ya, jangan kita tidak ada tauhid di dalam diri kita. Ya, kita harus yang pertama itu adalah tauhid, mengenal Allah. Ya, jangan nggak ada yang apa itu Allah. Ya, Allah itu adalah satu esa, tidak ada yang lain. Udah ngerti itu? Iya. Masih ada pertanyaan? Sudah pas? Sudah? Ya, udah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mungkin ada salah atau kesalahan dari Ibu, mohon dimaafkan ya. Karena kita belajar semakin semangat tadi. Untuk sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah untuk ketua kelas memimpin doa penutup ya. Doa penutup untuk belajar. Ya, dengan baca Al-Fatihah ya. Silakan kepada Nanda Pandi. Ke depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ya, silakan Anda. Dah sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat ya.
pelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam